Jadi sebelum kita pergi, mau juga kita mengingatkan diri kita sama-sama, sebab firman ataupun kata-kata yang kita akan mendengar adalah kudus dan berkuasa untuk mengubah kehidupan kita manusia. Jadi hari ini kita duduk, kita datang ke hadapannya supaya kita boleh menerima makanan ini, yaitu firman Tuhan, yaitu Yesus Kristus hidupnya. Jadi sebab ini juga kita mau masih ingat, remember, apabila Tuhan berfirman, suara yang kamu dengar dari atasnya suara saya, tetapi firman yang akan kamu menerima dengar adalah firman Tuhan. Jadi kita jangan tengok kepada saya, kita membuka telinga hati kita, bukan telinga kepala kita. Telinga kepala membawa pengetahuan yang hanya dapat bekerja di dalam minda kita saja, yang dalam bahasa Inggris itu dipanggil mind knowledge, dan mind knowledge tidak berapa berguna. Yang vital, yang very important adalah telinga hati, supaya kita menerima hard knowledge. Hard knowledge, pengetahuan hati, adalah pengetahuan Roh Kudus. Dan kita dapat bergerak dalam itu, hidup dalam itu, hanya kalau kita mendengar dengan telinga hati. Artinya kita menerima firman Tuhan, kita tidak menghinakan firman Tuhan. Sebab Yesus ada bercakap begini, orang yang menghinakan firman-Nya, dia sendiri juga akan dihinakan di masa Tuhan Yesus datang bersama dengan malaikat kudusnya. Jadi kita tidak boleh menghinakan firman Tuhan, sebab ini saja yang mampu memberi kepada kita kehidupan Tuhan. Jadi kalau ini diabaikan ataupun di-rejected, ditolak, dan apakah lagi yang dapat memberi kepada kita kehidupan itu? Sebab hanya satu saja caranya, satu saja jalannya kita menerima kehidupan Tuhan, yaitu dari firman-Nya, melalui firman-Nya. Jadi hari ini kita akan belajar rupanya mencampur apa yang kita dapati dalam firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, dan akan juga didengar di dalam masa kini, Perjanjian Baru. Kita masih menggunakan Bible ataupun New Old Promises, janji-janji lama, ataupun firman-firman lama yang dulu dipanggil kita penyambung lama, Ketiban, Perjanjian Lama. Kalau bahasa Indonesia Old Testament ataupun Old Covenant dalam bahasa Inggris. Banyak orang sekarang berpikir begini, cakap begini, kita ini sudah dalam Perjanjian Baru,
Apapun lagi kita masih melihat yang lama. Itu satu pengetahuan yang tidak berapa benar. Memanglah ada di dalam surat lama itu ada sesuatu, ada mungkin beberapa undang-undang yang kita tidak lagi ikut sekarang, tapi banyak lagi yang patut didengar dan dipatuhi. Sebab perjanjian lama adalah pokok dan perjanjian baru adalah buah. Untuk menerima buah, kita perlu dari pokok. Dan pokok kalau dia berbuah, berhasil. Jadi kita tidak boleh mengatakan ada mereka yang mengatakan mereka hanya percaya tentang perjanjian lama dan kurang dalam yang baru, pun tidak berapa benar. Ada yang ambil berat, ambil banyak dalam yang baru itu, tetapi mereka tidak mau percaya dengan apa yang di lama itu. The Old Testament, kalau dalam English put this way, the Old Testament or the Old Testament is in the New revealed. Dijelaskan, ditunjukkan dalam perjanjian baru. The New Testament is in the Old Testament concealed, disimpan, disukai kiranya. Tapi mereka sama. Dan kalau terlihat dalam Bible kita, Old Testament tebal lagi daripada New Testament. Contohnya kita tahu ini guna pokok dan buah. Sebab contohnya di dalam perjanjian baru kita tidak lagi menggunakan meja mesbah. Apa sebab? Itu sudah berlalu. Kalvarilah itu mesbah di mana Yesus disalibkan. Kita tidak lagi menggunakan lilin dalam gereja, sebab lilin adalah Yesus Kristus. Dan di masa dia datang, dia bercakap, saya ini adalah terang dunia. Kita tidak lagi menggunakan kemenyan, sebab Yesus itu adalah satu korban yang bau harum. Ibarat bau remut, sweet smelling sacrifice. Dan sacrifice yang harum itu datang di Kalvari. Jadi semua ini sudah berlalu dalam Kristus, ini sudah penuh. Bagi orang yang masih menggunakan yang lama, mungkin sebab mereka perlu mengerti apa yang di perjanjian baru. Ini sebabnya. Jadi kita mau lihat di sini juga dalam perjanjian lama, apa yang kita boleh belajar untuk sekarang ini, untuk today. Kita pergi, first of all, kita pergi ke